Haleluya, pujian yang luar biasa. Makasih Bro Wesley, biarlah segala pujian hormat bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, yuk kita persiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul, kita akan berdoa untuk kebenaran firman. Silakan Ibu Juntak berdoa untuk firman Tuhan. Bu Santi, silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kita puji syukur hanya bagi Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Pastor Fauzan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan memberikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Semua kami yang mendengar firman-Mu pagi hari ini dimanapun berada, Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengubah kami untuk dapat menyenangkan hati-Mu, untuk dapat menjadi manusia yang baru sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Judul firman Tuhan kita pagi ini, mencegah kebebalan. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Amsal 29 ayat 1 sampai 27, nanti akan dibacakan oleh Ibu Nerliana, kemudian dilanjutkan Markus 7 ayat 1 sampai 37, Ibu Cinta. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Wesley. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di live YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan. Baiklah, sama-sama kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 29 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh. Tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu,
Dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa hanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Demikian pembacaan firman. Terima kasih, Bu Nerliana. Silakan dilanjutkan, Bu Cinta. Baik, Pak Gendo. Markus pasal 7 ayat 1-37. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu,
Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak memahami? Saya ulangi, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi
makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih, Bu Cinta. Judul firman Tuhan pagi ini mencegah kebebalan. Silakan, Pastor. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru ya bagi setiap orang yang menanti-nantikannya dengan sungguh hati, dengan agape, dan bagi orang-orang yang rendah hati ya, maka dia akan selalu mendapatkan hokmah, bina, dan dat ya. Luar biasa ya. Ini kita sudah hampir selesai baca Amsal. Tapi saya berharap saudara tiap hari baca Amsal 1 pasal. Setiap hari Anda baca apapun, bacalah Amsal 1 pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Kalau harinya cuma 30, ya berhenti di 30. Syukur-syukur kalau mau selesai 31 ya terserah. Pokoknya tiap hari baca 1 pasal. Diurut saja, nih balik lagi, balik lagi. Ya, jadi tiap bulan, berarti setahun Anda akan baca 12 kali itu Amsal. Ya, coba deh. Hidupmu akan berubah, saudara. Hidupmu akan dirubah nanti. Nah, kemarin kita sudah belajar 4 hal yang membuat orang menjadi bebal, ya, saudara. Karena kebebalan kan sebuah proses, ya. Pertama, respon-respon dari konflik-konflik dalam kehidupan, tekanan-tekanan maupun kesuksesan dalam hidup, ya. Sukses itu bisa bikin bebal, ya. Sukses atau kekayaan atau dia dimanja, kemakmuran, ya, itu bisa bikin orang jadi bebal. Jangan bilang orang kaya nggak bebal loh. Orang kekayaan bisa membuat Anda bebal, ya. Orang kaya yang tidak susah masuk surga, ya kan. Orang kaya yang bodoh itu kan bebal itu kan. Nabal itu yang marah-marah ketika istrinya ngasih makan Daud, akhirnya istrinya diambil sama Daud, ya. Bebal, saudara, ya. Jangan bilang orang kaya bisa bebal. Sebelumnya dia mungkin nggak bebal, tetapi kemudian ketika kekayaan itu datang dia jadi bebal. Tadinya nggak bebal. Kalau dia bebal nggak bisa kaya, saudara. Jadi Anda jangan keliru, ya. Kalau dia nggak bebal dia nggak kaya. Tapi ada orang yang terlahir dari keluarga kaya dan dia jadi bebal. Dia terima kekayaan bukan karena dia punya kapasitas untuk menerima kekayaan itu. Akhirnya habis di tangan dia atau hancur keluarganya. Ya kan? Hancur, saudara, karena dia bebal. Nah, 2, ya kan, kebebalan itu karena diajarkan oleh orang tua. Orang tuanya ngajari salah, saudara, ya. Ngajari salah. Karena orang tuanya bebal. Orang bebal ngajarin orang jadi bebal, saudara. Ketika diajari sama pendetanya, sama ulamanya. Waduh, ini memang harusnya ke si ulama ini taruh batu kilangan, ya. Lehernya cemplungin ke laut, saudara. Satan. Yang keempat karena memang hatimu jahat. Hatimu nggak baik, ya. Ya bebal, saudara. Hatimu jadi, kamu dengar firman Tuhan, tapi kamu eyel-eyelan. Kamu dengar firman Tuhan, sudah tahu artinya itu, tapi karena kamu ingin membenarkan dirimu sendiri, eyel-eyelan, cari firman Tuhan yang lain, supaya kamu benar, firman Tuhan yang itu kamu salahkan. Nah, jadi bebal. Orang mau cerdik seperti ular, tahu firman Tuhan, tapi tidak mau tulus seperti merpati, jadi bebal. Nah, nggak perlu dijelaskan lagi semuanya, ya. Tapi sekarang kita bagaimana mencegah kebebalan? Bagaimana supaya anak-anak kita jangan bebal? Bagaimana supaya kita jangan jadi orang bebal? Kan mencegah lebih baik daripada ngobatin. Wah, kalau Anda sudah masuk ke dunia orang bebal, susah keluarnya, saudara. Ya, yang bisa Anda sendiri, nggak ada obatnya orang bebal itu. Bisa kita sendiri, ya. Hanya kita sendiri yang bisa keluar dari kebebalan. Nah, sekarang bagaimana mencegahnya supaya jangan bebal? Paling penting kan supaya mencegahnya. Kalau sudah terlanjur ya mumet pokoknya, saudara. Kalau sudah masuk ke dalam dunia orang bebal, ya kayak saya ya, sudah masuk dunia orang bebal. Sulit, saudara. Sampai akhirnya saya bisa keluar sendiri. Wah, bayarnya mahal sekali. Anak istri saya buat bayaran, saudara. Ya, hati-hati, saudara, ya. Lebih baik mencegah.
Nah, sama saudara, mencegah kebebalan. Tadi saudara, kalau saudara lihat di dalam Amsal 29, ya orang bodoh, orang bijak ya, itu selalu clear banget ya. Tapi kenapa ya kita bisa tiba-tiba jadi orang bodoh itu ya? Kenapa tiba-tiba kita terjebak di dalam bersih tegang leher, ribut yang nggak penting? Bersih tegang leher itu kan ribut yang nggak penting itu saudara ya. Ribut yang nggak penting. Udah dikasih tahu. Banyak orang suka ribut yang nggak penting, ya kan? Nah, apakah Anda termasuk salah satunya? Saya kalau dari ribut yang penting, saya selalu bilang sama istri saya, ini udah nih, jangan ribut yang nggak penting. Saya bilang sama anak-anak, ini, hal yang penting itu jangan diributin. Ya masalah makanan, masalah apa, itu jangan diributin. Saya dan sangat permisif sekali ya. Saya nggak terlalu urusan ketika anak saya main selontang, makan itu ya, piringnya bunyi segala macam, sandal. Nggak terlalu rese lah, cuma saya ingatkan nanti kamu malu dong, kamu diomongin begitu. Saya cuma waktu kecil saya nggak rese sudah. Yang paling penting anak ini ngerti yang saya ngomong, ya. Ada hal-hal yang lebih penting daripada makan keluntang-kelunting atau apa segala macam, ya. Ada hal yang lebih penting, itu yang saya ajarkan. Tapi yang lain-lain nanti itu bisa belajar sendiri nanti. Manner ya, table manner itu bisa belajar sendiri. Bisa diajari, itu setahun aja berubah, saudara. Ya, tetapi yang paling penting itu ada hal-hal yang lain. Ya, ada hal-hal yang lain yang supaya anak ini bisa sukses di masa depannya. Ajari dia hikmat, ya. Ajari dia hal-hal yang lain yang lebih berat, yang lebih bermutu daripada ngurusi yang cekerem yang tidak penting sampai ribut, gegeran lagi bolak-balik di rumah, gegeran anak nangis digebukin sama bapaknya gara-gara makan berantakan, gara-gara sendoknya bunyi, gara-gara makan cap-cap begitu. Table manner itu tiap wilayah itu berbeda-beda ya. Kalau kita minum teh enak ya. Kalau di Belanda nggak boleh. Saya mah tersiksa saudara. Minum panas-panas. Saya udah mendingan nggak usah bertamu lah. Kalau mau bertamu nggak usah minum yang panas-panas. Ini ada apanya? Ada lemon aja. Saya minta sinas apel saja yang dingin-dingin. Kalau yang begitu-gitu nggak boleh serut gitu, nggak boleh sampai bunyi, saudara. Orangnya langsung nengok begitu kalau kita bunyi begitu ya. Terus kalau makan lah kita saya orang Cina daratan, orang Cina daratan. Orang Tionghoa, saya kan kalau makan kan lahap, saudara. Nah orang sini nggak boleh makan cepet-cepet. Saya kalau makan cepet sekali, udah cepet rame lagu sambil ngoceh kan, wah gitu kalau makan kan heboh. Kalian kalau makan rame ya? Iya emang enak kalau makan rame tuh. Mereka Anda seneng saudara. Nah itu kan table manner. Anda mau makan sama siapa ya? Kalau udah sama mereka kita mesti pilih makanannya. Rahasia itu pilih makanannya. Itu semua bisa dipelajari saudara. Tetapi yang tidak bisa dipelajari, yang Anda harus belajar ya adalah belajar berhikmat. Dulu sudah kita belajar. Hikmat itu tidak mungkin Anda sudah setua Pak Iman tiba-tiba punya hikmat. Nggak ada saudara. Hikmat itu dari kecil, saudara. Anda belajar, ya kokmah itu dari kecil. Ya binah itu dari kecil. Nanti seusia Pak Iman, udah mau 70 lebih, ya nanti Anda seling ada dat. Oh, selama ini orang tua saya ngajarin ini maksudnya ini. Oh, selama ini hamba-hamba Tuhan ngajarin ini maksudnya ini. Setelah melihat banyak hal, lalu tiba datnya keluar, saudara. Dan dia akan ajarkan lagi, berbahagialah orang-orang yang bisa sempat lihat cucunya, saudara, bisa ngajari cucunya. Karena dia mungkin waktu ngajari anaknya tidak, masih dalam grey, remang-remang. Begitu dia sudah lewat usianya dan dia hidupnya takut akan Tuhan, kayak Pak HW ini kan. Clear, hidup itu jelas banget. Clear banget di depan mata. Sampai kadang-kadang jelasinya susah. Karena anak muda nggak melihat sejelas yang dilihat oleh orang-orang yang sudah mendapat pencerahan ini. Dat ini ya. Das atau dat. Daat itu ya, tulisannya daat. Saya suka bilangnya daat supaya gampang, supaya Anda kebayang daat. Ya. Supaya Anda kebayang. Saudara. Susah jelasinya gimana? Clear banget. Makanya saya kebetulan saya mendapat daat ini karena saya luar biasa hebohnya hidupnya ya. Luar hidup saya tuh kayak roller coaster, kayak film action, saudara.
nggak ada bosennya deh. Hidup biasanya itu pokoknya kalau tak cerita itu putus nggak ada bosennya. Sehingga di usia 50 tahun, setengah abad ini, saya clear banget. Bagaimana seharusnya itu clear banget. Hikmah binanya itu udah langsung jadi remak, saudara. Sudah menjadi pencerahan. Itulah sebabnya, itulah kita disebut dengan namanya hamba Tuhan itulah. Hamba-hamba Tuhan itu harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau enggak dia mau ngajarin apa? Teori tok, saudara. Ya bersyukur ya, apa yang saya babak belur ini, saya bisa cerita sama saudara-saudara. Tapi paling penting kan saya cerita sama anak-anak saya. Itu dari kecil. Nah, jadi pertama kali mencegah kebebalan itu ya saudara ya. Saudara, tiap hari Anda harus hidup bersama dengan Tuhan. Dan Anda harus jujur sama diri sendiri. Itu paling penting aletheia, saudara. Ya, kemurnian hati itu di atas segala-galanya, clear banget, celing. Supaya Anda mencegah kebebalan satu dengan aletheia. Itu dasar dari semuanya. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah aletheia. Kita disuruh meneladani Yesus, bagaimana Yesus itu nggak pamrih. Jangan kalau nasi bungkus sambil pamrih mau mengkristenkan orang. Itu pamrih, saudara. Ya, walaupun tujuannya kan baik, Pak, katamu tujuannya baik. Tapi tetap itu namanya pamrih. Kalau mau kasih makan saja, nggak usah pamrih. Ya kan? Masalah dia mau selamat, mau nggak, itu urusannya dia dengan Tuhan. Di lain hari kita injili dia. Gitu ya, saudara ya. Kasih makan saja. Nggak usah nyambi, nggak usah sebar-sebar pamflet, nggak usah. Itu adalah hal yang bodoh, saudara. Ya, pamrih. Hatimu harus tulus, jaga hatimu beres sama Tuhan. Nanti kamu akan melihat dengan jelas. Karena ketika hati kita penuh dengan tipu muslihat, kita nggak bisa clear. Kita nggak bisa melihat dahat itu dengan jelas. Kita diajari kokma bina, dijejelin terus ya kokma dan bina. Nggak pernah, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak clear. Bercampur antara akal bulus ya dengan akal bulus kutubus sukus mambutikus saudara sekalian, itu bercampur semua dengan hikmat yang dari Tuhan, hikmat dunia bercampur. Anda sampai bingung sendiri. Tetapi firman Tuhan logos yang akan memisahkan mana pertimbangan akal budi, mana pertimbangan roh. Nah, makanya yang kedua itu tadi ya. Pertama, Anda aletheia. Yang kedua, Anda harus baca logos yang benar. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Ya bandel. Di kelas evangelis ini masih banyak yang bandel. Ya karena memang sudah puluhan tahun saya juga nggak bisa nyalakan dalam hati saya. Ya memang maklumnya puluhan tahun. Cuman cara belajar yang benar, Anda ikutin dulu. Nah, karena setiap waktu, saya selalu kasih waktu buat bertanya, satu sesi. 2 jam penuh buat bertanya. Nah, tapi kalau sudah dijelaskan, dikasih ayat, ya, jangan dibantah dengan asumsi, saudara. Nggak bisa. Nah, kalau mau debat nanti di seminari online, ikutlah seminari online. Debat, malah tak paksa debat. Setiap orang harus bawa papernya sendiri-sendiri, presentasikan, dan kita akan mendebat Anda. Harus dong. Kan apologet itu berdebat ya. Nanti kan Anda kan dibentuk jadi apologet bagaimana Anda menjawab anak-anak. Debatnya nggak debat ngawur, saudara. Nanti ada orang anak-anakmu tanya langsung, gandek tuh saya hati kamu. Ya jangan, ada orang tanya baik-baik, Anda jawab baik-baik. Kalau orang tanyanya edan ya jawablah orang bebal menurut kebebalannya, jawablah orang bodoh menurut kebodohannya. Supaya dia jangan merasa dirinya bijak. Ya kan? Yang pertama aletheia. Harus tulus. Hidupmu harus selalu tulus. Nanti kamu tidak akan pernah bebal. Ya. Lalu ditambah, saudara harus punya logos supaya jelas mana yang pertimbangan akal budi, mana yang pertimbangan roh. Sehingga Anda nggak dikit-dikit dengar suara Tuhan. Berapa banyak Anda terjebak katanya suara Tuhan, katanya perus semua. Nggak ada semua, katanya suara Tuhan, gundul peang suara Tuhan, saudara. Hati-hati dengan orang-orang yang dikit-dikit ngomong suara Tuhan. Tuhan bicara sama saya. Wah, Tuhan bicara sama saya. Coba tebak mana dalam saya warnanya apa. Kacau sekali, saudara. Anda kalau mau dengar orang nubuat, ya, Anda harus lihat, saudara. Tiap harinya dia,
Ya, yang dia ngomongin tepat apa enggak. Kalau enggak tepat terus dia mau bernubuat yang jauh, oh nanti Tuhan akan datang. Anda lihat tiap harinya dia, jangan sembarangan dengarkan orang nubuat langsung dihamin-hamin. Anda amatin caranya dia bernubuat. Nabi-nabi itu kalau nubuatannya palsu dirajam pakai batu, saudara. Bilangan 18 ya. Orang kalau ada orang bernubuat, nubuatannya nggak meleset, rajam pakai batu. Nah, jadi logos itu penting. Pesyat, exact, sesuai dengan logosnya, harus ngerti logosnya. Ya. Nah, lalu ketiga, saudara, ada namanya ajaran manusia. Jangan Anda berpatokan ajaran manusia. Nah, tadi logos itu tadi, Anda harus ngerti paradosin ya. Ya, paradosin itu sebenarnya bukan adat istiadat, tapi ajaran oleh manusia. Bukannya salah ajarannya, tapi jangan buat patokan. Yang buat patokan tetap yang tertulis, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya, jangan kamu lebih yang tertulis sudah jelas, malah kamu ngikutin yang asumsi tadi. Sorry, itu masih yang kedua ya, paradosin ya, saya lagi cerita logos tadi, yang kedua. Jadi saudara, jangan ngikutin khotbahnya pendeta bukannya salah, saudara. Saya nggak akan bilang bahwa semua khotbah pendeta berarti salah dong. Ikut kita baca firman Tuhan saja. Enggak, saudara. Tapi ajaran itu kan cuma tafsir. Hari ini saya cerita sama saudara itu kan tafsir, ya kan? Yang paling penting logos yang tertulis, makanya lebih baik kita baca Alkitab yang banyak. Karena tafsir itu bisa berubah, saudara. Tafsir 100 tahun yang lalu, tafsir 1000 tahun yang lalu akan beda dengan tafsir detik hari ini. Karena pengetahuan makin bertambah. Informasi itu makin bertambah, saudara. Siapa yang nyangka ada negara Israel tahun 1948? Semua teolog udah bilang nggak ada, makanya ada bilang replacement teologi. Ya kan, siapa yang nyangka? Pengetahuan itu bertambah. Tafsir itu akan berubah. Jadi tafsir itu hanya buat acuan, hanya buat ininya saja, apa namanya, daily saja, untuk daily guidance daily-nya. Tetapi patokan yang tidak boleh berubah, pesyatnya, logosnya, itu tidak boleh berubah. Itu penting sekali, saudara. Ya. Nanti kalau Anda sudah belajar itu, udah ngerti, yang ketiga, nah, Anda harus merawat orang tuamu. Sak goblok-gobloknya orang, sak bebal-bebalnya orang. Ya, rawat orang tuamu dengan hati yang benar, dengan penuh cinta, dengan penuh hormat. Hidupmu akan diberkati, saudara. Bukan ngerawat pendeta dan ngerawat gereja. Orang tuamu yang perlu dirawat, paling penting. Pertama, ya, Anda harus punya aletheia. Kedua, logosmu harus benar. Bukan berarti khotbah Pak Pendeta salah, enggak. Tetapi kalau khotbahnya sudah melenceng dari logos, itu sudah salah, saudara. Nah, yang ketiga, rawat orang tuamu dengan benar. Karena dari orang tuamu lah itu berkat itu mengalir. Paling tulus itu datang, saudara. Bukan dari pendetamu. Sehebat-hebatnya saya berdoa buat Anda, orang tuamu berdoa untukmu lebih tulus daripada saya, saudara. Ya, sehebat-hebatnya saya berdoa buat Anda siang malam, orang tuamu tuh berdoa lebih tulus dari saya dan doanya akan lebih didengar. Ya, makanya rawat orang tuamu dengan benar-benar, dengan tulus hati sampai akhir hayatnya, saudara. Rawat, cintai orang tuamu. Aduh, orang kafir, orang yang di luar Tuhan saja tahu rahasia ini, saudara. Orang Kristen digoblokin sama pendetanya. Aduh, disuruh bayar per bulan, orang tuamu kafiran. Kemarin kita sudah belajar. Bukan cuma orang tuamu juga, saudara. Keluargamu harus kamu rawat. Bukan gereja, bukan gembalamu. Kalau keluargamu sudah berkelimpahan, kamu transfer ke saya haleluya, puji Tuhan, senang, tak terima, saudara. Tidak akan saya tolak. Tapi Anda harus cukup dulu keluargamu. Jangan merasa bersalah kalau Anda nggak transfer ke saya. Maksudnya ke pendeta gitu ya, termasuk saya. Tapi kalau Anda sudah berkelimpahan, Anda transfer sama saya 1 miliar, tak terima dengan senang hati, saudara. Tapi kalau Anda lagi susah hidupmu, terus Anda maksa mau transfer saya demi mengambil hati saya supaya dikasih diakonia.
Aduh jangan saudara, Anda akan berdosa sama Tuhan. Keluargamu itulah yang berdoa untukmu dengan tulus hati. Lebih dari saya, lebih dari pendetamu. Percaya saya yang saya ngomong. Tapi kan pendeta didengar Tuhan, siapa bilang keluargamu juga didengar Tuhan. Anak-anakmu itu didengar Tuhan kalau berdoa, saudara. Lawong saudara pergi jalan-jalan sama Pak Pendeta, semua kepinginannya Pak Pendeta. Saya pernah ya, dimintai Pak Pendeta belikan iPhone, saya suruh nalangin dulu dalam hati gua, Andrik. Saya aja lagi mau kulakan ini, saya sampai ngutang-ngutang. Kamu malah mau minta ditalangi saya dulu, saya tahu maksudnya nanti ya udahlah dikasihkan saja. Saudara, saya tadinya mau belikan dia audio mixer sampai nggak jadi, saudara. Audio video mixer ya, sampai nggak jadi. Dulu waktu saya kerja sekuler itu saya royal ya. Saya nggak jadi dari situ. Aduh, saya bilang udahlah. Terus saya berhenti nggak mau ke gereja itu lagi, saudara. Serius ya, saya nggak mau kerja itu lagi. Saya minggir pelan-pelan. Oh bahaya, bahaya saudara, itu racun. Nanti suatu ketika saya lengah bisa kena sama dia. Jangan saudara. Ketiga, nih waktunya nggak cukup ya. Tadi ketiga ya, hormati orang tuamu, rawat keluargamu yang benar. Ya, itu beneran ya, saya nggak main-main saudara. Nanti saudara, 3 itu saudara akan tepat saudara. Ini penting ya. Saudara harus mengerti visi saudara. Ini mulai masuk next level lagi nih visi ya. Kalau saudara nggak punya visi, saudara kan muter-muter, bingung mau kemana saudara. Tuhan sudah taruh destiny dalam setiap hari ya, yang tentang visi ini penting. Tetapi saya kasih tahu Anda, kalau Anda tidak punya visi, kalau Anda tidak punya pewahyuan, kalau Anda tidak punya peremaan setiap hari, dan Anda nggak tahu tujuan, Anda akan muter-muter, Anda bingung. Pelayanan ini, pelayanan itu, semua aktivitas, kegiatan, kerohanian Anda ambil semua, Anda nggak ngerti. Kalau saya, Tuhan sudah kasih visi saya dari umur 17 tahun, saudara. Saya pernah belok, saya tahu saya belok dan saya salah, hancur keluarga saya. Dan saya tahu waktu saya belok itu saya salah. Begitu kita balik, ya udah settle. Tenang, mau angin ribut, mau horoskop, mau jong, mau sio, apa saja, mau katanya dukun, katanya enggak urusan, enggak ada yang mempan, saudara. Karena itu udah destiny saya ada di track, saya ada di dalam destiny saya, tenang, lurus, saudara. Ya, ini akan menghindari saya dari kebebalan. Ya kan? Jadi kita tahu, karena waktu kita bebal, kita langsung tahu, aduh saya lagi bebal nih. 4 tahun, saya tahu, saya sadar saya lagi bebal, saudara. Hanya saya bingung membaliknya gimana, tapi saya tahu saya bebal. 4 tahun saya sadar, kenapa saya punya visi. Tuhan kasih visi itu, sampai saya ngomong, orang nuduh saya semua ya, waktu saya jatuh dalam berbagai kacau hidupnya ya. Saya ngomong, kalau memang Tuhan, itu visi dari Tuhan, saya akan dikembalikan ke sana lagi, entah bagaimana caranya. Sampai saya ngucap begitu, mantap sekali saya ngomongnya. Itu satu-satunya iman yang tersisa dari hidup saya, saudara. Sudah mau cerai, sudah mau berantakan hidupnya, udah jadi penjahat, sudah maco hidupnya. Tapi saya cuma bilang, kalau Tuhan mau balikan saya, kalau memang itu dari Tuhan, saya akan balik ke sana. Hati menjerit, dan Tuhan menjawab, mendengar jeritan hati dari semua kenajisan hidup saya. Satu doa itu Tuhan dengar, dan saya dibalikan ke situ, saudara. Di tracknya lagi, ngebut dari 2014 sampai hari ini. Ya, sudah hampir 10 tahun ya, ngebut, track, ya kan? Sampai banyak yang sirik ya. Itu ada banyak anak sulung yang sirik sama anak bungsu ini, yang anak bungsu yang suka foya-foya ini, saudara. Ya kan? Banyak yang sirik. Anak bungsu ini kan kembali, ya kan, ke tracknya sama Tuhan. 4 hal ya. Tambahan harus aletheia, 2 harus Anda punya logos, 3 rawat orang tuamu, hormati orang tuamu dan keluargamu, saudara. 3 Anda harus punya visi, Anda kudu ngerti. Ya, Anda harus tahu, saudara. Semuanya itu Anda harus dasari dalam kerendahan hati. Ya, karena awalnya aletheia, Anda harus ujungnya harus ada kerendahan hati, saudara. Itu nanti Anda dijamin Anda tidak akan bebal, saudara. Itu udah dijamin Anda nggak akan bebal. Ya, karena firman Tuhan semua ceritanya tentang itu.
Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gindo.